Ketika saya menginjakan kaki pertama di rumah bakau, memang saya tidak lihat sampah plastik atau mungkin sampah botol-botol mineral. Seperti yang dikatakan bahwa kita mulai dari diri kita dulu. Ya, Bung Likson. Benar, dimulai dari diri kita. Jadi di sini kalau dilihat di sini ini adalah sampah organik. Yang namanya sampah organik pasti berasal dari kayu atau sumber daya alam yang dapat terurai. Yang tidak terurai anorganik itu pasti dari pabrik. Cara kami adalah di teman-teman rumah bakau saat mengumpulkan sampah, kita ada pemilahan, melihat jenis-jenis sampah yang Coca-Colanya sendiri, Aquanya sendiri, itu disortir. Itu teman-teman rumah bakau selalu lakukan itu. Kami di sini ada teman-teman volunteer dibimbing sama Bang Gamil, mereka sortir depan. Bukan hanya di rumah bakau, tapi saat dari dinas-dinas terkait, dinas lingkungan hidup atau dari hotel sampaikan untuk kolaborasi, teman-teman di rumah bakau volunteer lakukan itu. Jadi kita pemilihan sampah, mana yang organik, mana yang anorganik, mana sampah yang dia bisa terurai 5 tahun, 10 tahun, dan itu langsung dikampanyekan. Jadi sampahnya dikumpul, disortir, ditimbang berapa jumlah sampah yang diangkat saat itu, berapa kilogram per hari. Sayangnya kalau sudah sampai 1 ton, bayangkan 1 hari dapat 1 ton, 2 hari, 3 hari, 1 bulan itu berapa ton yang akan kita dapat. Iya, dan ini kampanyenya sudah sampai di mana saja? Sampah ini selalu dilakukan, bahkan di setiap hari sampah kita biasa di lingkaran AB. Bukan hanya di situ, kampanye ini dilakukan bahkan ke kampus. Kita kolaborasi di kampus, bahkan dilakukan ke sekolah, gerbek sampah. Kita lakukan gerbek sampah, bukan hanya di pasar tradisional, tapi di Danau Sentani juga kita lakukan. Jadi teman-teman bukan hanya bermain di kota, bahkan di kabupaten pun mereka lakukan. Kita lakukan kolaborasi dan undang mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa pun banyak yang belum tahu perbedaan sampah itu seperti apa, mereka asal buang. Jadi saat ikut dengan kita, banyaklah volunteer baru yang mulai mengkampanyekan. Jadi kita memberdayakan mereka dan melakukan edukasi, muncul champion-champion baru yang menjadi informatif untuk di kampus, sekolah, bahkan ada guru-guru juga yang ikut. Iya, pendengar, masih dalam dialog outdoor luar studio kami dari rumah bakau, di mana komunitas-komunitas anak muda yang tergabung dalam peduli lingkungan. Kami mengangkat topik tentang mengubah perilaku masyarakat, meminimalisir bencana. Dan pendengar yang ingin berinteraktif bisa melalui telepon 0812 6400 8036. Saya ulang sekali lagi. Bisa dicatat. Ya. 0812 6400 8036. Iya, bisa memberikan saran. Dan silakan Pak Imam. Bapak izin bertanya soal hutan bakau yang ada di Jayapura ya, khususnya Tonokwiat. Bagaimana sekarang perkembangan Tonokwiat setelah ada pembangunan di Ring Road, apalagi sampai dengan Jembatan Merah, Pak? Karena teman-teman lagi berdiskusi tentang rumah bakau dan tentunya rumah bakau berada persis di seputaran Tonokwiat, hutan perempuan. Itu saja, Kang Imam. Iya, Pak. Terima kasih. Ini saya sebelum ke rekan Gamil, ini pertanyaan yang bagus sekali, kehadirannya Jembatan Merah, kemudian hutan bakau perempuan yang ada, yang tempatnya sekarang kita berada di sini juga. Seperti tanggapan beliau. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Imam Holik dari Sentani ya. Jadi saya kira keberadaan hutan bakau di kota Jayapura yang punya luas 1.675 hektar ini, di dalamnya itu ada kawasan sakral ya, kawasan budaya, kawasan adat yang memang patut menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota Jayapura, yang sudah pasti harus dilestarikan, harus dijaga keberadaannya. Hanya yang menjadi persoalan saat ini, tekanan demi tekanan itu terus saja hadir di kawasan ekosistem mangrove,
ada penimbunan, ada ya dibabat dulu terus ditimbun demi kepentingan pembangunan itu tadi, baik dia swasta maupun mungkin ada gedung-gedung notabene negara ya, milik pemerintah seperti itu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran kami bahwa dengan keberadaan bangunan-bangunan ini justru akan mengancam sebuah kesakralan tadi. Kami di Rumah Bakau terus mengkampanyekan bahwa kami tidak menolak pembangunan, tapi tolong hargai kearifan. Ketika dia itu ada lebih dulu, paling tidak ini bisa dijaga, dipertahankan. Saya kira di kota-kota besar itu justru menjadi daya tarik yang dikelola secara profesional oleh pemerintah maupun swasta, menjadi income. Ada titik-titik heritage yang mereka mempertahankan terus, orang datang berkunjung, ada nilai edukasi di situ, ada kesakralan, ada nilai budaya. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai adanya pembangunan justru merusak ataupun membabat habis tempat-tempat yang tadi saya sebut itu. Kita ketahui bahwa ada lokasi 800 meter atau hampir 1 hektar di Menduk atau Brubre di Teluk Teva itu tahun awal pembangunan Jembatan Merah itu sempat dibabat habis, dikeliling, dibabat habis gitu. Bahkan ada mesin eksa itu yang masuk di kawasan hutan tersebut. Ini agak, kami sempat geleng-geleng kepala bahwa kenapa harus seperti itu. Dan ternyata setelah itu selesai, titik pembangunannya justru bukan di situ, ada 20 meter bergeser ke arah laut. Nah, ini kami sempat protes dan kami menunggu hampir 1 tahun bahwa pemerintah harus mengakui bahwa itu salah gitu. Dan ya kami bersyukur bahwa pemerintah sudah mengakui bahwa itu salah. Cuma sekali lagi mungkin keterbatasan personil maupun anggaran, akhirnya lokasi itu terbiar. Nah, kami coba masuk dari 2010-2011 kita coba advokasi. Kami bahkan bersurat kepada Ibu Menteri Bu Siti Nurbaya bahwa ada kesalahan yang dilakukan ini dari awal pembangunan, dan Bu Siti mengutus Pak Rizalul Zaman dari Biak kirim ke beliau datang kemari, kami temani, dan diakui bahwa ada unprocedural atau sesuatu yang salah di awal. Tapi sudahlah, barang sudah terjadi seperti itu. Akhirnya kami hanya bisa membantu melakukan penanaman, dan sampai sekarang ini direspon baik oleh teman-teman komunitas, BUMN, mahasiswa, BUMD, paguyuban melakukan penanaman di titik itu. Lalu yang berikut terkait adanya Jembatan Merah, ya sekali lagi ya, kami tidak menolak pembangunan, tapi coba sekarang teman-teman atau pemirsa di rumah menyaksikan kondisi dari Pantai Ciberi itu seperti apa, ya kan? Pohon-pohon kasuari itu kan yang besar-besar tinggi 20 meter itu kan sudah tumbang semua itu. Ya. Bahkan terancam hilang itu Ciberi. Ya, saya bukan orang asli Engros Tobati, tapi saya merasa prihatin bahwa dampak dari 5 palung kaki Jembatan Merah itu mengubah putaran air, dan yang dulunya dia masuk landai, masuk ke Teluk Teva, sekarang dia berputar, dia menghantamnya Pantai Ciberi. Nah, ini yang akhirnya kita balik mempertanyakan ketika mengawali pembangunan, kajian lingkungannya itu seperti apa. Tapi ya barang ini sudah terjadi, tinggal kita mengurut-urut lagi apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita mengantisipasi. Seperti itu, Bung Jack. Benar sekali rekan Gamal. Bu Atta, kita lihat Rumah Bakau ini sebenarnya ini kunci utama untuk menjawab pemerintah, khususnya dinas terkait. Kita lihat sejak dari pagi, jam 5 pagi, DKP Laut itu sudah bekerja angkat sampah sampai jam 10 malam, 11 malam. Ini kuncinya ada di sini. Bagaimana kita Dan mendukung mungkin bersama? program ke depannya. Kalau program di tahun 2022 mungkin apa saja yang diprogramkan dan belum terlaksana, apakah ada program baru lagi di tahun 2023, terutama meminimalisir bencana ini? Iya, saya sudah sempat ngomong 2 hari lalu kepada beberapa teman bahwa di 2023 kita perlu lebih menanamkan komitmen terkait isu lingkungan. Mungkin saat ini belum ada program baru karena dia akan menyesuaikan dengan kondisi 2023 di mana menjadi tahun politik dan kita ada bonus demografi. Satu yang menarik adalah di akhir tahun sampai awal Januari nanti ada terjadi cuaca ekstrim.
Ini yang saya kira patut diantisipasi oleh siapa saja, termasuk anak muda, untuk ikut membaca kondisi cuaca, kondisi iklim di kota Jayapura ataupun daerah sekitar seperti itu. BMKG sudah mengeluarkan beberapa statement bahwa Papua itu menjadi satu dari 5 provinsi yang akan mendapatkan siklus siklon itu, dan kita sudah melihat ada perubahan iklim yang dulunya sempat vakum. Maksudnya begini, dulu tuh beberapa tahun yang lalu hujan itu jatuh di bulan yang ber. Nah itu, terus dia sempat 3 tahun itu hilang, dan sekarang dia kembali di akhir tahun bulan Desember ini seperti itu. Saya sempat ngomong ke teman-teman, ini iklimnya dia kembali, ini dia siklusnya dia sudah kembali. Kita perlu antisipasi, setiap hari pasti akan hujan. Ketika bambu tidak lagi mampu menahan tanah, pindah. Jangan di situ, itu kode alam. Alam memberi tanda bahwa saya sudah tidak bisa. Jadi pindah, jangan membangun rumah di situ. Itu kadang bahasa alam yang tersirat dalam benak kami bahwa manusia harus paham kode-kode seperti itu. Jangan sampai memaksakan, akhirnya terjadi longsor, banjir, dan menjadi korban. Kami paling hanya memulai di awal tahun, nanti di tanggal 1 Januari pagi itu. Jadi teman-teman punya aktivitas yang menjadi rutinitas itu grebek sampah. Jadi setiap akhir pekan biasa kami mensurvei dulu, hari Jumat kami mensurvei dengan teman-teman komunitas lain, Jayapura Little Picker, At Hour, segala macam. Kita datangi tempat yang memang titik sampah. Setelah itu nanti antara hari Sabtu atau hari Minggu kita eksekusi. Nah, eksekusi bahasanya adalah kita melakukan pungut sampah, kita mulung di situ, kita mulung tanpa harus dibayar. Sampahnya kita ikat, masukkan dalam trash bag, kemudian kita masukkan dalam tong-tong sampah. Kita tidak menyisakan buat teman-teman DKP yang sudah berjuang dari pagi, tadi Pak Jack sampaikan, mereka harus kembali memungut sampah kami, tidak. Tapi kami ikat, kami tuntaskan, kami buang. Jadi lokasinya bersih dan tidak ada PR baru, seperti itu. Hal lainnya saya kira kita patut mewaspadai yang namanya perubahan iklim, khusus kota Jayapura. Kita tahu topografinya seperti apa, kontur tanahnya seperti apa, bahwa sedikit lagi ke atas itu sudah gunung bukit, ke bawah itu sudah laut, kita sudah terjebak di tengah-tengah, masyarakat sudah banyak membangun ke arah daerah bukit gunung, dan sekarang musim hujan, saya kira ketika berhari-hari tanah itu disirami, dia akan lembek dan mudah sekali lepas seperti itu. Saya kira ini yang patut kita waspadai, baik itu anak-anak muda, komunitas maupun pemangku kebijakan, seperti itu. Nah, untuk menjawab hal-hal seperti itu agar bencana longsor tidak terlalu terjadi, program-program yang sudah dibuat oleh Rumah Bakau untuk tahun 2023, karena memang agak susah ketika masyarakat untuk dikatakan jangan bangun di situ, sementara mungkin sudah tidak ada pemukiman. Nah, ini programnya seperti apa untuk ditawarkan kepada pemerintah kota? Rumah Bakau rumah besar bagi teman-teman komunitas lingkungan yang bekerja secara volunteer. Tentunya kami juga banyak keterbatasan karena kami tidak didukung anggaran. Istilahnya kami berjalan dengan semangat kami. Ketika ada yang bisa kami konsumsi, ada yang bisa kami minum, itu yang menjadi dasar untuk kami bekerja ataupun melakukan aksi, ya, seperti itu. Untuk berbicara program, kami mengawali di awal tahun 1 Januari pagi, di mana ada yang beribadah, tapi ada juga yang masih beristirahat, mungkin di rumah atau di pinggir jalan, ya. Mungkin ada yang menjadi korban kecelakaan. Itu teman-teman malah mulung keluar mencari sampah, bekas aktivitas euforia di malam pergantian tahun. Ketika yang lain istirahat, kami justru membantu mengumpulkan sampah. Tapi biasanya di akhir tahun, sebenarnya di tanggal hari ini 29 sampai 31 itu kami menyiapkan namanya program akhir tahun tanpa racun. Apa itu akhir tahun tanpa racun? Kami membiasakan dengan tidak membakar petasan, tidak membakar kembang api, tidak membakar mercon, yang hanya merusak menjadi polusi bagi udara, yang hanya merusak air, memberi polusi bagi tanah, ketika dia jatuh ke tanah menjadi sampah dan lain sebagainya, buang-buang duit,
Ya, sementara kita baru beranjak berdiri dari pandemi COVID, kita sedang memulai ekonomi kembali, tapi ada euforia yang salah seperti itu.